Sobat HDP, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas atau menanggapi terkait dengan masalah politik ya. Ini kaitannya dengan putusan MK yang memutuskan terkait dengan ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Jadi yang sebelumnya itu partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung atau mencalonkan kepala daerah, dalam hal ini gubernur, harus memenuhi 20% suara sah di DPRD. Nah, terhadap pasal 40 di Undang-Undang Pilkada, terhadap pasal ini MK berpandangan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi untuk lebih jelasnya maka saya akan membahas permasalahan ini karena ini lagi ramai diperbincangkan di media massa ya. Nah, untuk lebih jelasnya putusan MK ini saya akan bacakan ya. Jadi dalam ketentuan pasal 40 Undang-Undang Pilkada mengatur terkait dengan ambang batas pencalonan gubernur ya. Jadi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi 20% suara sah di DPRD baru bisa mengusung calon gubernur. Nah, MK memandang pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar bila tidak dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap atau DPT sampai 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Kemudian yang kedua, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% suara di provinsi tersebut. Kemudian yang ketiga, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, maka partai atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% suara sah di provinsi tersebut. Kemudian yang keempat, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 12 juta jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Itu teman-teman, jadi putusan MK ini men-challenge atau mereview kembali bunyi dalam pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Ya, jadi sebelumnya itu partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah di DPRD 20% suara. Ini kemudian MK beranggapan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka harus dimaknai seperti yang saya bacakan tadi. Kalau jumlah penduduknya 2 juta jiwa harus diturunkan menjadi 10%. Terus kemudian yang jumlah penduduknya 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa harus diturunkan menjadi 8,5%. Kemudian yang penduduknya dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa itu harus diturunkan menjadi 7,5%. Itu contohnya di DKI ya. Nah, kemudian yang penduduknya lebih dari 12 juta jiwa harus diturunkan menjadi 6,5%. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaannya kemudian adalah yang ramai diperbincangkan. Lantas, dari putusan MK ini, kira-kira yang diuntungkan itu siapa? Apakah rakyat yang diuntungkan? Atau partai politik yang diuntungkan? Kalau menurut saya itu, ya, kalau kita berbicara terkait dengan pemilu, dalam pemilu apapun, mau pilkada atau pilpres, ya yang jelas, kalau kita berbicara apakah putusan ini rakyat diuntungkan, itu tergantung ya. Karena selama ini kita lihat bahwa dalam proses pencalonan, baik kepala daerah maupun di pemilihan presiden, apakah rakyat dilibatkan dalam pengusulan terkait dengan pencalonan tersebut? Rasa-rasanya tidak ya, walaupun ya rakyat sudah mewakilkan suaranya dalam hal ini DPR maupun DPRD, tapi kita melihat ya kadang-kadang suara rakyat itu disepelekan atau diabaikan. Jadi seseorang itu terpilih atau seseorang itu mau diusung atau dicalonkan oleh partai politik bukan karena keinginan rakyat, tetapi karena keinginan dari elit-elit partai semata.
Makanya kalau pertanyaannya apakah dengan putusan ini rakyat diuntungkan? Ya tergantung. Kemudian apakah putusan ini menguntungkan partai politik atau bagaimana? Kalau itu ada dua, teman-teman. Kalau partai politik ini kita bagi dua, partai besar dan partai kecil. Ya. Nah pertanyaannya, apakah putusan ini menguntungkan partai besar atau partai kecil? Kalau hari ini jawabannya itu adalah, kalau menurut saya yang diuntungkan adalah partai kecil. Ya, ini sekaligus saya menjawab pernyataan dari elit-elit partai politik, khususnya dari politisi PDIP, Deddy Sitorus. Dia menyatakan bahwa dengan putusan MK ini maka kemenangan melawan oligarki. Jadi MK ini sudah kembali kepada marwahnya, sudah berpihak kepada kehendak rakyat. Rasa-rasanya kalau saya menanggapi hal ini, menurut saya itu sangat-sangat lucu. Kok baru muncul sekarang ya? Ya mungkin ya dari PDIP sendiri ya di Jakarta, karena teman-teman mungkin sudah tahu PDIP sekarang itu terkesan ditinggalkan oleh partai-partai lain di koalisi besar pendukung pemerintah saat ini ya. Jadi ada 12 partai politik yang sudah sah, sudah fix mendukung Ridwan Kamil. Ada 12 partai politik. Ini kalau tidak ada putusan ini, maka PDIP tidak bisa mencalonkan kadernya sendiri. Makanya Deddy Sitorus ini bisa menyampaikan hal itu, ya, karena PDIP kalau tidak salah di DKI itu dia hanya beroleh 12% suara di DPRD DKI Jakarta. Makanya dia tidak bisa mencalonkan sendiri terkait dengan pencalonan gubernur di DKI. Dengan adanya putusan ini, itu dia sangat diuntungkan. Makanya keluarlah statement-statement dari politisi PDIP seperti Deddy Sitorus kemarin. Nah teman-teman, kalau menurut saya yang diuntungkan dari adanya putusan MK ini adalah partai-partai kecil, tidak untuk partai-partai besar. Justru PDIP dan partai-partai besar lainnya itu dilema dengan putusan ini. Logika berpikirnya begini teman-teman, ya ini terjadi di DKI. PDIP diuntungkan karena dia sudah ditinggalkan oleh koalisi besar, makanya dia tidak bisa mencalonkan sendiri. Coba kalau itu terjadi di Jawa Tengah, atau di Nusa Tenggara Timur, atau di Bali, atau di basis-basis PDIP lainnya, yang mana PDIP bisa mencalonkan diri tanpa ada koalisi. Maka di daerah tersebut, atau di basis-basis PDIP di wilayah yang saya sebutkan tadi, itu PDIP merasa dirugikan dengan adanya putusan ini. Kenapa? Karena tidak hanya PDIP sendiri yang bisa mengusulkan calonnya sendiri, tapi putusan ini membuka peluang kepada partai-partai kecil atau partai-partai di bawah PDIP itu bisa mencalonkan juga. Karena kalau saya beranggapan bahwa putusan MK ini, kenapa saya tadi menyampaikan bahwa ini menguntungkan partai-partai kecil, ya karena itu tadi, karena mereka bisa mengusung atau bisa mencalonkan kepala daerah walaupun suaranya mereka tuh hanya 7,5%. Makanya yang terjadi di DKI itu berbeda dengan yang terjadi di Jawa Tengah, di Bali, atau di NTT, atau yang terjadi di basis-basis PDIP lainnya. Itu makanya ketika saya mendengar tanggapan atau respon dari politisi-politisi yang beranggapan bahwa oh ini marwah dari MK ini sudah kembali, atau MK sudah menempatkan posisinya dengan baik, menurut saya itu lucu. Emangnya selama ini putusan MK itu tidak baik? Emangnya selama ini putusan MK itu selalu merugikan masyarakat? Kan tidak. Ada juga putusan MK yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja sebenarnya. Karena kalau kita berbicara terkait dengan politik ini teman-teman, kadangkala kita itu sering bingung sendiri. Ya hari ini A, besok bisa B. Karena apa? Karena semuanya itu terkait dengan kepentingan. Ya, karena semua itu terkait dengan kepentingan. Kenapa saya menyampaikan bahwa putusan ini itu hanya diuntungkan oleh partai kecil atau diuntungkan oleh partai-partai yang momentumnya itu kurang beruntung. Sama halnya kayak PDIP seperti yang saya jelaskan tadi. Momentumnya PDIP di DKI itu kurang beruntung. Makanya dengan adanya putusan ini, dia jadi diuntungkan. Tadinya dia tidak bisa mencalonkan sendiri, dan adanya putusan ini, dia di DKI bisa mencalonkan kadernya sendiri tanpa ada koalisi. Coba kalau kita berbicara lagi 2 atau 3 tahun yang lalu di Pilkada Solo, ya,
semua partai politik itu mengikuti PDIP untuk mencalonkan Gibran. Semua partai politik, ya kalau tidak salah hampir semua partai politik mencalonkan Gibran, ya mengikuti PDIP. Coba kalau kita berbicara putusan MK itu adanya pada saat itu, pasti PDIP geger, pasti PDIP keberatan, pasti PDIP dirugikan dengan adanya putusan itu. Itulah kenapa saya menyampaikan tadi, putusan ini akan diuntungkan oleh partai politik yang momentumnya itu kurang beruntung. Saya harap kepada teman-teman di PDIP ya, yang merasa bahwa putusan ini mewakili suara rakyat, ya memberikan demokrasi yang seluas-luasnya. Coba saya tantang kepada Desi Torus untuk juga mengajukan permohonan judicial review kepada MK terkait dengan ambang batas presiden. Berani tidak? Coba lakukan itu. Apakah PDIP berani untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap ambang batas presiden? Ingat di Pilpres kemarinnya, satu-satunya partai yang bisa mengusung kadernya sendiri atau bisa mengusung calonnya sendiri itu adalah PDIP. Berani tidak mereka mengajukan permohonan judicial review kepada MK terkait dengan ambang batas presiden? Kan tidak ada bedanya, mau ambang batas presiden, mau ambang batas calon pilkada, gubernur, bupati, wali kota, sebenarnya sama aja. Kalau kalian mau berbicara terkait dengan melawan atas kekuasaan oligarki, sekali lagi saya menyampaikan bahwa jangan sampai nanti masyarakat beranggapan bahwa kalian ini memiliki standar ganda. Di pilkada kalian senang dengan putusan ini. Kalau kita berbicara ambang batas presiden bisa diturunkan dari 20% atau dari 25%, diturunkan menjadi 7%. Apakah kalian keberatan? Atau kalian senang? Ya, saya sudah bisa pastikan bahwa kalian akan keberatan. Karena nanti tidak akan memberikan keuntungan untuk partai kalian. Karena kalau itu terjadi, ya maka partai-partai kecil ini bisa mengusung calonnya sendiri. Ya, maka yang kepanasan atau yang dirugikan partai-partai besar seperti partai PDI, Golkar, atau Gerindra atau partai-partai besar lainnya nanti akan dirugikan. Ya, makanya ya sudahlah, tidak usah keluarkan komentar-komentar lucu seperti itu. Masyarakat sekarang itu sudah cerdas. Kita tahu, ya ini barang itu kita tahu. Itu sama halnya ya dengan dua partai kemarin yang saya bisa kategorikan partai baru, partai kecil, yaitu Partai Gelora dan Partai Buruh. Mereka ini yang mengajukan terkait dengan ambang batas pilkada. Itu mereka yang mengajukan, bukan partai besar yang mengajukan. Kenapa mereka yang mengajukan? Karena mereka merasa dirugikan dengan adanya aturan ini. Haknya mereka itu dibatasi untuk mencalonkan kepala daerah, untuk mencalonkan kader-kader partainya. Ini mereka diuntungkan dengan adanya putusan ini. Ya, coba kalau kita berbicara 10 atau 15 tahun atau 20 tahun ke depan, ketika Partai Buruh atau Partai Gelora ini sudah besar, kursinya di DPRD itu banyak, melebihi dari 20% katakan. Dan di saat itu mereka akan memandang bahwa oh ternyata putusan MK ini sudah tidak lagi sesuai dengan kehendak partainya. Putusan MK ini diuntungkan atau berlaku atau diuntungkan bagi partainya ketika partainya masih kecil atau partainya itu masih berkembang. Tapi kalau partainya sudah besar, partainya sudah memperoleh suaranya besar, itu ternyata sudah tidak diuntungkan. Makanya tadi balik lagi yang saya sampaikan bahwa putusan ini diuntungkan oleh partai-partai yang momentumnya itu kurang beruntung. Tetapi kalau momentumnya sudah beruntung, akan dirugikan dengan adanya putusan ini. Nanti misalkan 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, Partai Gelora dan Partai Buruh ini menjadi partai penguasa atau partai pemenang. Ya, jadi mereka bisa mengusung calonnya sendiri. Tetapi dengan diberlakukan putusan MK ini akan memberatkan atau akan dirugikan partainya. Oh ternyata beda ya. Dulu dan sekarang tuh beda. Dulu ketika partai kita kecil, putusan ini sangat mendukung, sangat membantu kita. Tetapi ketika partai kita besar, putusan ini akan mengganjal kita. Itulah kurang lebih pemikiran politisi selama ini, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu pandangan saya. Ya, kalau pandangan teman-teman berbeda ya silakan, itu namanya ruang demokrasi.
Semua warga negara itu bebas berpendapat. Sama halnya dengan pandangan saya terkait dengan putusan ini. Jadi kalau menurut saya putusan ini tujuan itu sangat mulia teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama bisa mencegah terjadinya kota kosong. Jadi masyarakat itu akan banyak pilihan. Jadi tidak hanya 1-2 calon, tetapi masih ada pilihan-pilihan lain. Mana nih kira-kira kandidat yang berpotensi, atau kira-kira kandidat yang lebih baik dari calon-calon yang lainnya. Kalau menurut saya, pandangan saya seperti itu. Beda dengan pandangan dari partai-partai politik. Kalau masyarakat awam pandangannya seperti itu. Oke, teman-teman, demikian dulu menanggapi polemik yang terjadi terkait dengan putusan MK kaitannya dengan ambang batas pencalonan gubernur. Demikian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.